Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, saya mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Samarinda. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan soal pergi ke sekolah, pergi ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal bagaimana memperluas wawasan dan menyerap ilmu kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, saya akan sharing kepada rekan-rekan tentang power and politik. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semua. Definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi perilaku, mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Menurut Robbins dan Yates 2008, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Otoritas merupakan hak untuk mempengaruhi perilaku yang mempunyai legitimasi. Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu, benda, orang, atau peristiwa dalam bentuk hubungan sebab akibat antar variabel. Dari mana datangnya kekuasaan? Yang pertama, kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi. Karena itu, disebut juga kekuasaan posisi. Kekuasaan formal mencakup 3. Yang pertama, kekuasaan koersif. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Dan yang ketiga adalah kekuasaan legitimasi. Lalu, selain kekuasaan formal, ada kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik individu yang unik. Dua basis kekuasaan pribadi yaitu yang pertama kekuasaan keahlian dan yang kedua adalah kekuasaan referen. Kekuasaan koersif. Sumber kekuasaan ini tergantung pada ketakutan. Orang dengan kekuasaan koersif mempunyai kemampuan untuk menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dalam konteks organisasi, manajer sering memiliki kekuasaan koersif di mana mereka dapat memecat, menunda, atau menurunkan pangkat orang yang bekerja pada mereka, memotong gaji karyawan, mengancam karyawan dalam konsekuensi hukuman, memberikan pengaruh hukuman. Mungkin karena ketakutanlah yang membuat karyawan datang tepat waktu dan sibuk bekerja. Lalu yang berikutnya adalah kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang bersumber pada kemampuan mengontrol sumber daya dan memberikan penghargaan pada orang lain. Dalam konteks organisasi, manajer mempunyai kemampuan memberikan penghargaan seperti peningkatan gaji, promosi, informasi, umpan balik, dan penghargaan lain yang tersedia untuk mereka. Penghargaan yang diberikan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial harus dirasakan berharga bagi karyawan penerimanya, bukan dari sisi manajer. Kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Hak tersebut biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah maupun instruksi. Lutyens 2006, kekuasaan legitimasi hak berasal dari tiga sumber utama. Yang pertama, nilai budaya yang kuat dari organisasi menentukan apa itu legitimasi. Yang kedua, orang dapat memperoleh kekuasaan legitimasi dari struktur sosial yang diterima. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi muncul dari tujuan sebagai agen, representatif, atau kelompok yang berkuasa. Setiap bentuk kekuasaan legitimasi ini menimbulkan kewajiban untuk diterima dan dipengaruhi. Yang berikutnya, kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian adalah kekuasaan yang bersumber pada keahlian, kredibilitas dalam bidang tertentu. Dalam organisasi, staf spesialis, akuntan, TI, konsultan pajak mempunyai kekuasaan keahlian dalam area fungsional mereka, tetapi tidak di luar area tersebut. Kekuasaan keahlian itu sangat selektif dan selain kredibilitas, agen juga harus mempunyai sifat dapat dipercaya dan relevan.
Yang terakhir adalah kekuasaan referen. Kekuasaan referen adalah kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu yang menarik dan menyenangkan. Kekuasaan ini berasal dari hasrat sebagian orang untuk dikenal agen yang memegang kekuasaan. Kekuasaan referen berkembang dari kekaguman terhadap agen dan hasrat untuk seperti orang itu. Dalam konteks organisasi, kekuasaan referen jauh berbeda dari jenis kekuasaan lain. Manajer yang bergantung pada kekuasaan referen harus menarik bagi karyawannya, terlepas apakah manajer mempunyai kemampuan untuk memberi penghargaan atau hukuman, atau apakah mereka mempunyai legitimasi. Lalu, apa itu taktik kekuasaan? Taktik kekuasaan adalah cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Menurut Robbins dan Yates 2008 mengidentifikasi 9 macam taktik kekuasaan. Yang pertama, legitimasi. Mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan atau ketentuan organisasi. Yang kedua, penalaran atau persuasi rasional, menyajikan fakta dan argumen yang logis untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Yang ketiga, seruan inspirasional, mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. Yang keempat, konsultasi, meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran atau target dengan cara melibatkan dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. Yang kelima, pertukaran, memberikan imbalan kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan. Yang keenam, seruan pribadi, meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Ketujuh, menyenangkan orang lain, menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan. Kedelapan, tekanan, menggunakan peringatan, tuntutan tugas, dan ancaman. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah koalisi, yaitu meminta bantuan orang lain untuk membujuk target atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si target setuju. Lalu, siapa orang yang dianggap berkuasa atau orang yang memiliki kemampuan kekuasaan dalam organisasi atau elit kekuasaan? Yaitu mereka yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Mereka yang mengendalikan sumber-sumber organisasi yang penting dan menentukan. Dan yang terakhir, mereka yang memiliki akses terhadap organisasi. Pembahasan berikutnya adalah politik. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lain, menurut Gibson. Kemudian, perilaku politik menurut Robbins dan Yates 2008. Perilaku politik, aktivitas yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja. Perilaku politik mensyaratkan suatu upaya untuk memperoleh dan memelihara kekuasaan. Perilaku politik dirancang untuk menguntungkan individu atau kelompok seiring atas biaya organisasi. Bagaimana taktik memainkan politik dalam organisasi? Yang pertama, meningkatkan ketidakmampuan atau alternatif pengganti. Kemudian, meningkatkan kedekatan dengan pimpinan atau manajer yang berkuasa, membangun koalisi, konspirasi, dan kooptasi. Kemudian, mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. Kemudian, menyalahkan atau menyerang pihak lain dengan isu atau penciptaan opini, memanipulasi informasi, dan menciptakan serta menjaga image yang baik atau terpuji. Dan yang terakhir, hubungan politik organisasi dan hasil individu. Yang pertama, persepsi terhadap politik organisasi berhubungan secara negatif dengan kepuasan kerja.
Yang kedua, persepsi terhadap politik cenderung meningkatkan kecemasan dan stres kerja. Yang ketiga, intensitas politik menyebabkan meningkatnya tingkat perputaran karyawan. Yang keempat, politik menyebabkan penurunan kinerja karena karyawan mempersepsi suasana politik tidak adil yang membuat motivasi kerja menurun. Yang terakhir, yang kelima, ketika politik dipandang sebagai ancaman, orang sering meresponnya dengan perilaku defensif, perilaku reaktif, dan protektif untuk menghindar aksi, disalahkan, atau perubahan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.